Tingkat perekonomian suatu bangsa seringkali dijadikan tolak ukur kesejahteraan rakyatnya. Semakin berkembang perekonomiannya, maka semakin berkurang angka kemiskinan. Perekonomian yang sehat akan membawa kedamaian bagi semua kalangan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan tersebut, beberapa sistem ekonomi pernah diterapkan. Sejarah mencatat setidaknya ada 3 sistem ekonomi yang pernah dan masih dianut, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis muncul sejak abad ke-16 dan Adam Smith sebagai tokoh dari ekonomi kapitalis. Berlandaskan pemikiran liberalisme, ekonomi kapitalis menjadikan para pemilik modal sebagai penguasa mutlak dan punya kebebasan dalam menggunakannya. Sistem kapitalis meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan kekayaan, sehingga yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang semakin meninggi. Semakin bertumbuh perekonomiannya, maka semakin rentan mengalami krisis. Ekonomi sosialis. Atas dasar pemikiran sama rata sama rasa, ekonomi sosialis muncul sebagai bentuk perlawanan dari ekonomi kapitalis. Berawal dari revolusi buruh di Prancis, sistem ini dipelopori oleh Karl Marx. Para sosialis selalu menekankan pemerataan dan menghapus kebebasan individu atas semua usahanya, sehingga yang terjadi adalah perekonomian yang stagnan dan masyarakat tidak memiliki kreativitas untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, ekonomi sosialis gagal menjadi kiblat ekonomi dunia, dan kembali ekonomi kapitalis mengangkat tangannya. Yang terakhir adalah ekonomi Islam. Secara historis, sejatinya ekonomi Islam lebih dulu ada dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam sudah diterapkan semenjak pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh dan melarang penumpukan kekayaan. Islam mengajarkan akan adanya hak orang miskin dalam harta orang kaya, dan dengan hal tersebut nyaris tidak ada krisis pada zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi dewasa ini kebanyakan dari kita kurang percaya dengan Islam dan beralih kepada sistem kapitalis, sehingga yang terjadi ialah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Adapun beberapa hal yang harus muslim ketahui agar sistem ekonomi Islam bisa diterapkan dengan baik sehingga mampu menjadi rahmat bagi seluruh kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngibadullah Irfan. Saya sedang kuliah di IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat atau hereafter. Ekonomi adalah aktivitas kolektif. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Definisi ekonomi dalam Islam menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Menurut M. Amanan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Selanjutnya, menurut Khursyid Ahmad,
ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Menurut MNCDK, ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal dan pengalaman. Selanjutnya itu menurut Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Menurut Lois Kantori, ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat, yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik. Definisi konvensional, ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan dan pilihan. Ekonomi Islam atau ekonomi Rabbani dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 3. Surat Ali Imran ayat 109 yang artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Terus dijelaskan lagi dalam surat Asy-Syura ayat 12 yang artinya kurang lebih kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya dijelaskan juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 yang artinya Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Dijelaskan juga dalam surat Hud ayat 6 yang artinya kurang lebih seperti ini, dan tidak ada suatu bintang melata. Dan dijelaskan juga dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Sejarah ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini pada tahun 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Kritik ekonomi Islam sebagai ilmu. Menurut The Adjusted Capitalism School, Islamic Economic as a School of Thought of Capitalism. Menurut The Conventional School, Islamic Economic has no scientific basis and structure for creating and establishing a stable economic system. Menurut The Sectarian Diversity School,
Islamic economic lack as a scientific basis, merely a reflection of certain religious belief. The existence of different sects in Islam. Karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam adalah harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian, bimbingan konsumsi, petunjuk investasi, zakat, larangan riba. Prinsip ekonomi Islam yaitu kerja, kompensasi, efisien, profesional, kecukupan, pemerataan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, information simetri, hidup hemat atau tidak bermewah-mewah. Nilai dasar sistem ekonomi itu pemilikan, keseimbangan, keadilan. Pemilikan diantaranya pemilikan hanya atas manfaatnya, pemilikan terbatas sepanjang umur, tak ada pemilikan individu atau barang umum. Menurut keseimbangannya yaitu sederhana, hemat, menjauhi pemborosan, menikmati hasil pembangunan, perbaikan kesejahteraan setiap individu. Menurut keadilan itu berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Alokasikan sejumlah hasil kepada yang tak mampu masuk pasar atau tak sanggup membeli menurut kekuatan pasar. Kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan. Nilai instrumental sistem ekonomi menurut Islam yaitu zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, peranan pemerintah. Pandangan dunia terhadap riba. Bunga bank adalah riba dan karena itu haram. Itu tercantum dalam keputusan MUI Januari 2004. Menurut fatwa MUI Desember 2003. Menurut buku Yusuf Qadlawi, bunga bank haram. Sidang Oki di Karachi 1970. Selanjutnya menurut Mufti Negara Mesir 1989. Zakat. Zakat yaitu tauhid, tujuannya taqarrub illah. Hukumnya wajib. Zakat. Jaminan sosial. Keuntungan dan beban sebanding dengan manfaat. Tidak boleh ada eksternalitas negatif. Manfaat dari sumber ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh makhluk. Jaminan sosial. Pengeluaran sosial adalah hak sah dari orang miskin dan malang.
Harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Mengeluarkan tenaga dan modal untuk kebutuhan masyarakat adalah alasan hidup seorang muslim. Kerjasama ekonomi, yaitu karakter utama masyarakat ekonomi Islam versus persaingan bebas kapitalis dan kediktatoran Marxis. Kirot atau pemilik modal adalah partner, bukan pemberi pinjaman. Peranan negara. Pemerintah dapat berfungsi sebagai distributor maupun pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi, serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi melalui lembaga Hizbah. Peranan negara. Hizbah pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga pengawas pasar yang menjamin tidak adanya pelanggaran moral di pasar, monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen, dan sebagainya. Hizbah adalah independen. Basis kebijakan ekonomi Islam yaitu penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelanggaran gharar, pelarangan yang haram, atau menjalankan usaha yang halal. Paradigma ekonomi Islam. 1. Berpikir dan berperilaku atau behavior paradigm, yaitu spirit dan pedoman masyarakat berperilaku. Nilai ekonomi Islam umum, green pattern, kapitalisme, individual materialisme dalam berpikir, mekanisme pasar dalam berperilaku ekonomi. Rancang bangun sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan dalam Islam, individu, umum, dan negara. Maslahah sebagai intensif ekonomi, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, pasar yang adil sebagai media koordinasi. Pelaku ekonomi dalam Islam, yaitu pasar, pemerintah, masyarakat. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Perekonomian di masa Rasulullah SAW, yaitu di Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, perjuangan, dan mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Sedangkan di Madinah, perekonomian sederhana atau prinsip-prinsip dasar ekonomi, komitmen terhadap etika dan norma syariah Islam, Baitul Mal, institusi pengelolaan keuangan negara, kesetaraan masyarakat, mujara'ah atau mudarobah atau musyaqqah, pemasukan negara yaitu zakat dan sedekah dan ghanimah, dikas, amwal fadl, wakaf, nawaib, jizyah. Perekonomian masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 536 sampai 634 Masehi, melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah SAW. Zakat, banyak yang tidak membayar zakat. Baitul Mal diteruskan. Terus selanjutnya sistem penggajian aparat negara. Pada masa Umar bin Khattab tahun 584 sampai 644 Masehi, yaitu sektor pertanian dan irigasi,
hukum perdagangan dan pajak, Baitul Mal, cabang-cabangnya, dan kebijakan fiskal, Dewan Islam. Pada masa Utsman bin Affan tahun 577 sampai 656 Masehi, yaitu adanya zakat dan jizyah, supremasi kelautan, pelabuhan Islam pertama, dan komposisi kelas sosial. Pada masa Ali bin Abi Thalib tahun 600 sampai 661 Masehi, yaitu sederhana, keuangan negara, dan mata uang negara. Periode pertama atau fondasi pada tahun 699 sampai 767 Masehi, yaitu pada masa Abu Hanifah tahun 699 sampai 767 Masehi, yaitu salam atau transaksi penjual dan pembeli, menghilangkan ambiguitas dan perselisihan, murabahah dan perdagangan, zakat dan musyara'ah. Pada masa Abu Yusuf tahun 731 sampai 798, yaitu Al-Haraj, perpajakan dan peran negara, keuangan negara, tasyaruf al-iman ala raya, manatun bi'al maslahah, dan akuntabilitas. Pada masa Muhammad bin Ali Hasan tahun 750 sampai 804 Masehi, yaitu tijarah, syira'ah, dan sina'ah, perilaku konsumsi ideal dan transaksi atau kerjasama. Pada masa Abu Ubaid Al-Qasim tahun 838 Masehi, yaitu keuangan publik, kebijakan fiskal, zakat, khum, haraj, dan fai. Pada masa Harith bin Asad Al-Muhasibi tahun 859 Masehi, yaitu al-maqasid atau memperolehi pendapatan, laba dan upah, dan kerjasama dan hukuman atau mencari keuntungan. Pada masa Ibnu Miswak tahun 1030 Masehi, yaitu tahdid al-akhlaq atau pertukaran barang, jasa, dan peranan uang, kompensasi, dan emas logam. Pada masa Mawardi tahun 1058 Masehi, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yaitu pemerintah dan administrasi, pengawasan pasar, perilaku ekonomi individu, wisdom, mudarobah, dan transaksi dagang. Periode kedua tahun 1058 sampai 1446 Masehi, pada masa Al-Ghazali tahun 1055 sampai 1111 Masehi, yaitu penukaran dan evolusi pasar, produksi dan peranan negara, barter dan evolusi uang, riba, kepentingan individu. Pada masa Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1338, yaitu persaingan pasar bebas, market supervisor, peranan negara, kepemilikan dan sumber daya ekonomi, beban pajak, dan konsep harga. Pada masa Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1404 Masehi, yaitu Muqaddimah, perdagangan internasional, hukum permintaan atau penawaran, industri dan kerajinan, emas dan perak, backward sloping supply curve. Pada masa Nasiruddin Tusi 1093 Masehi, yaitu akhlak Nasiri, political ekonomi, pembagian tenaga kerja, strategi dan kerjasama, tabungan atau konsumsi berlebihan, pajak, dan pertanian. Periode ketiga tahun 1446 sampai 1932 Masehi. Pada masa Syah Waliullah tahun 1703 sampai 1763 Masehi, yaitu Hujjatullah al-Baligha, kerjasama, pertukaran barang dan jasa,
pembagian ekonomi alamiah, kepemilikan dan pengelolaan negara, dan pajak. Pada masa Muhammad Iqbal tahun 1873 sampai 1936 Masehi, yaitu Islam versus kapitalisme dan komunisme, peranan negara, zakat, keadilan sosial. Periode kontemporer, yaitu tahun 1930 sampai sekarang. 1930-an, kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, filosofi, dan praktikal, pembahasan ekonomi Islam, mikro dan makro, teori produksi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Teori konsumsi, konsumen mencari kepuasan tertinggi, batasan konsumsi, kemampuan anggaran, maslahah dalam konsumsi, memilih barang atau jasa yang memberikan maslahah maksimum. Maslahah, manfaat adalah manfaat dan berkah, kebutuhan dan keinginan. Membeli atau memiliki adalah faktor kebutuhan dan keinginan, tidak mendatangkan mudarat. Maslahah dan kepuasan, manfaat dan kepuasan identik, masalah tidak individualis. Maslahah dan nilai ekonomi Islam, penerapan prinsip ekonomi dan nilai Islam melahirkan maslahah di dunia dan akhirat. Perilaku konsumsi, tujuannya itu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Perilaku konsumsi menurut Dr. Yusuf Qaradawi, konsumsi pada barang yang halal dan baik, berhemat, berinfak, serta menjauhi judi, khamar, qaror, dan spekulasi. Konsumsi yang menjauhi kemegahan, kemewahan, kemudaziran, dan menghindari hutang. Hukum penguatan kegiatan maslahah, yaitu keberadaan berkah atau memperpanjang rentan daru suatu kegiatan konsumsi. Konsumen yang merasakan adanya maslahah dan menyukainya akan tetap rela melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada. Islam melarang adanya penggantian dari barang atau transaksi yang halal dengan barang atau transaksi yang haram. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan menurun selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lain tidak berubah. Semakin tinggi barang halal dikonsumsi seseorang, tambahan maslahah yang diterimanya akan meningkat. Bagi orang yang tidak peduli adanya berkah, peningkatan maslahah adalah identik dengan peningkatan manfaat duniawi sementara. Zakat terhadap konsumsi, yaitu golongan non mustahik atau musaki. Dapat dikatakan zakat tidak mempengaruhi golongan ini. Musaki, zakat diambil dari pendapatan atau kekayaan musaki, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, namun dengan asumsi bahwa para musaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen. Maka keuntungan oleh produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi yang harus terjaga. Akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh area mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi, semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Zakat terhadap konsumsi bagi mustahik, yaitu bagi golongan fakir, zakat merupakan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan. Bagi golongan miskin, zakat merupakan tambahan pada pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi golongan
Ibnu Sabil, zakat menjadi pendapatan utamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi golongan fisabilillah, zakat menjadi pendapatan keluarga dan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Bagi golongan mu'alaf, zakat menjadi pendapatan utama yang dapat meneguhkannya. Bagi golongan amil zakat, menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya. Bagi golongan khadimin zakat, menjadi pendapatan untuk membayar utang. Bagi golongan hamba sahaya, zakat menjadi pendapatan untuk harga tebusan dirinya. Dari asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat menjaga tingkat konsumsi untuk terus menjaga jalannya perekonomian. Perilaku produksi, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu, bahwa aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan terbatas pada orientasi pemaksimalan keuntungan materi saja. Mewujudkan kemandirian umat, bahwa aktivitas produksi bertujuan menciptakan rasa kemandirian kolektif yang kemudian menciptakan ketahanan ekonomi, mendukung berkembangnya kemajuan sektor yang lain. Barang dan jasa yang diproduksi, yaitu jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan adalah barang dan jasa yang diperoleh oleh syariat atau barang dan jasa yang tidak ada pelarangannya dalam syariat. Barang dan jasa yang terlarang, babi, khamr, naza, judi, mengundi nasib, dan lain sebagainya yang di jumhur ulama. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam relevan dan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama: khilafah, adil, dan takaful. Di antaranya itu berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, memuliakan presentasi atau produktivitas, mendorong ukhuwah antara sesama perilaku ekonomi, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak, menghindari jenis dan proses produksi yang haram. Zakat terhadap produksi. Dengan asumsi bahwa para musaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi, semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Mungkin sedikit penjelasan tentang perekonomian Islam. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut 4 cara menghidupkan kembali ekonomi Islam. Pertama, hindari riba dalam setiap kegiatan ekonomi. Kebanyakan dari kita dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan memperkaya diri akan menempuh segala cara untuk menambah pundi-pundi kekayaan kita, mulai dari spekulasi, manipulasi, bunga, dan monopoli. Semuanya kita tempuh untuk memperoleh harta yang lebih banyak lagi. Dan kita sebagai umat muslim harus tahu bahwa semua hal tersebut adalah riba, dan Islam sangat mengharamkan riba. Perlu kita ketahui, semua bentuk usaha yang didapat dari riba tidak dibenarkan dalam Islam. Allah berfirman, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kedua, jadikan zakat, infak, dan sedekah sebagai kebutuhan. Islam mengajarkan kita untuk saling memberi sesama dan membantu yang kurang mampu. Maka dari itu, di samping kita terus berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, kita harus menyadari bahwa zakat adalah kebutuhan wajib yang harus dipenuhi ketika sudah mencapai nisabnya. Dan kebutuhan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian infak dan sedekah kita jadikan sebagai kebutuhan sekunder yang bisa menambah kekayaan. Karena dengan berinfak dan bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan kekayaan kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ketiga, dakwahkanlah ekonomi Islam. Dengan dakwah, maka ekonomi Islam bisa berkembang dan kita bisa menjalankan Islam secara tata. Mulailah dari diri sendiri, kemudian ajaklah kerabat terdekat mengenal dan mengamalkan Islam dalam semua kegiatan ekonomi. Kalau tidak sanggup dengan dakwah secara lisan, maka dakwahkanlah dengan perbuatan nyata, dan itu lebih baik untuk kita kerjakan. Jika setiap muslim mendakwahkan agamanya dengan hikmah, maka nantinya kita dapat menikmati indahnya rahmat Islam dalam semua aspek kehidupan. Keempat, atau yang terakhir, yaitu doa. Setelah semua usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan ekonomi Islam dalam kejayaannya, maka kemudian berdoalah, karena doa adalah senjata seorang muslim. Berdoalah untuk kemajuan ekonomi Islam, agar nantinya ekonomi Islam bisa merubah wajah perekonomian dunia. Jika seusai menunaikan sholat 5 waktu, setiap dari kita berdoa untuk ekonomi Islam, maka Allah akan membantu dalam jihad kita menegakkan syariah Islam dari aspek ekonomi. Kita selalu berharap akan terbentuknya umat yang terbaik yang bisa menjalankan tugas khalifah di muka bumi. Para ekonom Islam tidaklah lahir baru hari ini. Para ekonom Islam tidaklah juga menyerah hari ini. Karena Allah hanya menciptakan tangan manusia 2 buah, bukan berarti 2 buah itu bisa meraih semuanya. Mari bangunlah putra-putri sang fajar dalam menyongsong kejayaan hati dalam diri sendiri, sehingga nantinya dengan ekonomi Islam kita dapat mencapai tujuan agama, yaitu pahala, kemenangan yang sesungguhnya. Amin, amin ya robbal alamin.